Bab 151. Stephen menarik perhatian saat ini, dan dia ragu sejenak, tetapi alasannya masih mengalahkan impulsnya. Dia berkata dengan marah, "Aku menyerah. Memotong. Memaksa. Sayang sekali. Sungguh memalukan." Ledakan omelan dan tawa di tempat itu membuat wajah Stephen tersesat. Dia bahkan menyesal keluar hari ini, jika tidak, dia tidak akan terlalu malu. Merasa sangat malu, Stephen menjadi sangat marah beberapa saat, menoleh dan melihat mata Charlie yang menggoda, semakin geram. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergegas keluar dari kamar pribadinya dan berjalan ke arah Charlie untuk bertanya. "Permadani ini Wade, apakah Anda sengaja memperbaikinya?" Charlie perlahan-lahan mengambil air di atas meja, menyesapnya, dan berkata, "Tidak ada yang memaksamu untuk menawar denganku. Anda adalah orang yang bersikeras melakukannya terhadap saya. Jika Anda melakukannya, Anda menjadi marah dan menyedihkan." Warnia di samping juga berkata dengan dingin, "Tuan Stephen, aturan pelelangannya seperti ini. Saya ingin menerima taruhan dan tidak datang jika saya tidak mampu membelinya." Stephen mengertakkan gigi karena marah, tapi dia tidak berani menyinggung Warnia. "Belum selesai denganmu." Stephen menunjuk Charlie dengan keras dengan tangannya, dan kembali ke kotak dengan marah. Charlie tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dengan Stephen, anak yang hilang, keluarga Kin mengira itu akan sulit. Di bawah pandangan semua orang, Charlie terus menggesek kartu premium untuk membayar. Bagaimanapun, itu adalah uang Qin Gang, dan tidak ada salahnya menghabiskannya. Pula, jika Qin Gang tahu bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak uang karena Stephen yang hilang dari keluarga Qin mereka, akan seperti apa dia? Pria itu mungkinkah Stephen untuk meredakan amarahnya? Sangat menarik. 1 jam kemudian, pelelangan hampir selesai. Selama periode waktu ini, Stephen tidak menawar sekalipun, dan dia mungkin takut pada Charlie. Pada saat ini, beberapa pramusaji berjuang untuk mendorong troli ke atas panggung dengan benda besar di atasnya. Charlie tiba-tiba menahan napas dan melihat ke atas panggung. Dia merasakan aura yang kuat. Pada saat ini, Tuan Jinghai di kotak berikutnya juga segar, menatap tempat parkir. Ini adalah harta karun terakhir. Namun, ketika Feng Weibao membuka tirai penutupnya, penonton menunjukkan kekecewaan. Karena apa yang ada di gerobak itu ternyata adalah karang besar yang compang-camping dengan rumput laut dan cangkang kering yang menempel padanya. Ada banyak diskusi di antara penonton, dan mereka tidak mengerti mengapa Triasures menganggap pecahan batu ini sebagai penutup. Kali ini, Feng Weibao menjelaskan. "Jangan khawatir, semuanya, ini adalah produk akhir dari pertunjukan ini, kerang alami. Kerang ini dihasilkan secara alami di dasar laut. Telah diidentifikasi bahwa kerang telah berusia 100 tahun dan telah terendam di dasar laut selama ribuan tahun setelah kematian. Cangkangnya telah menunjukkan pola alami yang menjadikannya benar-benar harta karun yang unik." Setelah berbicara, dia memerintahkan wanita sopan untuk menghapus sepotong untuk ditonton semua orang. Benar saja, area seukuran telapak tangan yang terekspos menunjukkan warna merah keemasan transparan seperti ember yang indah. Kali ini tempat tersebut menjadi sensasi yang lengkap. Harga krustasea di arena internasional berkisar antara 30,000 hingga 50,000, dan masa hidup cangkang hanya 20 hingga 100 tahun, dan kerang ini berusia 100 tahun. Itu tidak mudah dan pasti di antara harta karun. Harta karun terbaik. Bahkan lebih jarang daripada tidur di dasar laut selama ribuan tahun, warnanya merah keemasan dan transparan, serta ada pola 4D yang alami. Dapat dikatakan bahwa itu memiliki arti yang sangat baik dan merupakan harta karun teratas di antara kerang. Harga awal kerang ini adalah 9 jutaan. Bab 152. Banyak orang menawar, dan tak lama kemudian harganya melaju hingga 12 juta. Banyak orang pensiun ketika mereka tahu kesulitannya, tetapi masih ada orang yang tekun mengetahui barangnya. Pada saat ini, Tuan Jinghai berdiri dan berkata dengan keras, "Saya keluar dari 15 juta. Setelah berbicara, dia berbalik dan menundukkan tangannya kepada semua orang, tersenyum, "Teman-teman, saya di sini di pelelangan hari ini, untuk kerang ini, tolong beri Jinghai mi tertentu, biarkan Jinghai waktu tertentu, nanti saya akan memberikan setiap orang adalah simbol perdamaian sebagai hadiah syukur." Sebagian besar tamu yang hadir adalah para bos. Mengetahui reputasi Tuan Jinghai, mereka tidak berani menyinggung perasaan begitu saja.
Jika tidak berhasil dengan baik, orang bisa mempermalukan diri mereka sendiri, dan itu akan membuat Anda melompat-lompat. Selain itu, memberikan 200.000 satu jimat perdamaian tidaklah sia-sia, jadi meskipun banyak orang yang tidak bahagia, mereka tetap memilih untuk menanggungnya. Meskipun wajah Feng Wei Bao tetap diam, dia benar-benar tidak bahagia di hatinya. Awalnya, pelelangan itu untuk penawar yang lebih tinggi, tapi Tuan Jinghai melanggar aturan. Jika 15 juta itu diambil olehnya, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menghasilkan lebih sedikit uang, tetapi setelah reputasi menyebar, prestise Treasure Pavilion di industri pasti akan rusak. Tetapi Feng Wei Bao juga tahu bahwa Tuan Jinghai sangat kuat dan sangat terampil, jadi dia tidak bisa dengan mudah menyinggung perasaannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Tuan Jinghai sangat bangga sehingga dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Untuk kerang ini, dia tidak ragu untuk terbang ke Aurous Hill. Setelah beberapa kali mengalami kemunduran, akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa itu 15 juta? Selama hal-hal berada di tangannya, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Apalagi, adegan itu memang sunyi. Tampaknya dia telah membuat gerakan dengan master stroke, dan tidak ada yang berani menawar dengannya. Inilah wajah, inilah keagungan. Di seluruh negeri, siapa yang tidak akan memberikan sedikit wajah kurus kepada Tuan Jinghai? Tampaknya sepotong krustasea ini, dia telah menemukan kebocoran besar sebesar 15 juta. Pada saat ini, suara samar terdengar lagi. Saya membayar 30 juta. Begitu suara ini keluar, tempat itu sunyi. Semua orang memandang penawar secara serempak, dengan keterkejutan di hati mereka. Itu dia lagi. Itu adalah pria muda dengan pakaian biasa. Pada pandangan pertama, tidak ada yang luar biasa, tetapi dua tawaran dengan Stephen sangat mengesankan. Intinya adalah dia menawar harga setinggi langit 2 kali dan menggesek kartunya untuk pembayaran 2 kali. Itu sangat mengagumkan. Namun, tidak ada yang mengira orang ini berani menantang Tuan Jinghai. Tuan Jinghai melihatnya sekilas, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Saat ini, Stephen berdiri dengan kaget dan mengusap matanya dengan penuh semangat. Warnia tidak menyangka bahwa Charlie akan tiba-tiba membuat penawaran dengan Tuan Jinghai. Dia hanya tahu bahwa Charlie memiliki kemampuan untuk menilai harta karun, tetapi tidak tahu berapa banyak aset yang dimiliki Charlie. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri bahwa dia bahkan tidak ingin menyinggung perasaan Tuan Jinghai. Charlie yang ini, bukankah dia akan khawatir tentang balas dendam Tuan Jinghai? Yakub yang pulih lebih dulu, dan buru-buru menariknya. Charlie, apa yang kamu lakukan? Duduk. Ayah, aku punya selera ukuran. Charlie menoleh dan berkata dengan ringan, lalu mengangkat kepalanya lagi, matanya sangat tenang. Charlie, apa maksudmu? Ingin mengambil barang-barang Tuan Jinghai. Stephen mengambil inisiatif dan bertanya dengan dingin. Charlie tersenyum sedikit, ini adalah pelelangan. Setiap orang bisa menembak. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda merampok orang lain? Kamu begitu besar, apa kamu tidak mengerti aturannya? Setelah berbicara, Charlie mencibir lagi, kamu harus duduk di sana dan berhenti berbicara. Apakah kamu tidak merasa tersipu setelah kehilangan wajah? Ketika Stephen mendengar ini, dia langsung merasa malu dan segera duduk kembali dengan hati nurani yang bersalah dan berhenti berbicara. Tuan Jinghai dengan cemberut, menatap Charlie seperti penusuk, dengan dingin berkata, ini kamu lagi. Apakah Anda tahu dari mana saya berasal? Apakah kamu berani merebut sesuatu dari Jinghai? Charlie mencibir dan bertanya kepadanya, aku tidak peduli kau pengganggu jenis ayam apa, aku akan merebutnya darimu hari ini, apa yang kupikir milikku,